penting hatiku sudah terluka. Seperti itulah perempuan, tak pernah ingin mendengarkan sebuah alasan, selalu mengikuti perasaan. Lebih baik kau pikirkan dulu keputusanmu itu, Gondang. Adikku Kambang Malang, hatiku sudah bulat. Biarkan putra mahkota itu sadar dengan janji yang pernah diutarakannya kepadaku. Bunda kandung dan nenek mama akan menahan langkahmu, Gondang. Jika mereka berani menahanku, darah akan tumpah di tengah rumah. Keris akan menancap di pembuluh nadi. Tidak takut nyawaku melayang jika itu sudah keputusanku. Gondang, jika itu keputusanmu, pergilah. Akan kuamanatkan kepada Tuan Tongga untuk menjemputmu ke Gunung Ledang. Kemana kau? Kenapa kau tidak pergi ke Kelonantun ikut menyambut tunanganmu? Kau membuat Mandekanu marah. Gondan, lancang kau tanpa mendengar perintahku. Kemenakan tak tahu diuntung. Maaf Inyek, bukan menentang perkataanmu. Sebab hati tak ingin bertemu dengan Anggun dan Tongga. Apa? Inyek tua akan tahu sendiri usai bertemu Tuan Tongga. Apa alasanku tak ingin menemuinya? Apa maksud hati kau berbicara seperti itu, Gondan Gondoria? Tak seharusnya kau lakukan hal semacam itu. Maaf Inyek tua, bukan menentang Inyek. Sebab hati telah bulat mengambil keputusan ini. Lancang kau, Gondan. Tak pikir panjang. Masuk ke kolam kamar, nantikan tunanganmu. Saya condong tapi pasti awan membalik dari bulan. Pagi yang menyusuri sapulah jari, melawan hati tidak ada gunung. Apa yang mesti aku ucapkan lagi? Apa yang mesti aku perbuat? Janji yang telah ingkar, penantian yang sia-sia. Apakah aku masih mampu untuk menangis? Menangislah supaya lengkap impian ini. Menangislah. Jauh baraku tumbuh di balik, antah pilu dan mengira. Madu sabah hati yang pilu, bertahan tangis detuk kadang. Aduh Piti aku untuk apa Piti? Iku Gondan lah mencari gara-gara. Awak minta Piti lah. Nak do Piti dah. Ama mah. Apa? Mode apa itu? Oh. Mode itu. Siti, ayo. Capek lah, tapi aku pengen nonton orang menari. Iya, ini ada keluar Siti. Ini agak Siti, tapi ngapain Nak do Piti doang. Nak ada petinya doang. Kemana baru? Ayo, itunya. Bela dah. Foto aja deh. Kemenakan sama cucu sama nampak awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tua. Anggun. Baka bangun. Kabar sehat tu atu apa? Alhamdulillah le mudekung gun. Ande.
Ba belahir batanggon. Andai lah banyak lah wiwa seberangin tua. Tapi mau deko sampai ke tujuan alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inye. Dia mintu tiba lah. Menantu. Malu ada. Larami orang dia di rumah. Ala ka pakai ceng ke mande. Payah. Mande. Iya. Mande. Kenapa kamu bang? Ada apa kamu menangis? Gondan mande. Ada apa dengan kakakmu? Ampun mande kanduang. Ampun. Gondan pergi ke Gunung Ledang mande. Apa? Aku sudah menahannya, tapi tidak bisa melarangnya. Hatinya keras seperti baja. Bahkan aku pun diancam. Jika aku terus menahan dirinya, maka darah akan berceceran. Keris serincong Aceh akan bersilang dengan keris hati. Apa yang terjadi? Nentongga, kenapa kau diam? Satih nambah kalian dalam, satih nambah keton tinggi. Janji itulah hilang tua. Gondan Gondoria, anak kandung gadis Tamatawayang, pergi ke Gunung Ledang, gunung yang dianggap sakti dan angker. Entah selamat kembali pulang, entah hilang di tengah hutan. Jasad tak dijumpai, nyawa telah melayang. Memang tidak ada yang bisa menahan keputusan Gondan Gondoria. Dia pergi dengan hati yang keras dan luka yang mendalam. Sebelum kapal berangkat ke lautan lepas, kami telah mengikat suatu perjanjian untuk saling setia menanti. Bukti cintaku kepadanya, Gondan berikan aku satu persyaratan, mengumpulkan 120 permainan. Salah satunya burung nuri pandai bicara. Laut demi laut kuseberangi, rintangan demi rintangan ku lalui untuk menemukan burung nuri pandai bicara. Sampai terdengarlah bagiku putihan Dani Sultan yang memiliki burung nuri tersebut, tapi tidak mau menjualnya. Dia berikan aku satu persyaratan untuk menikahinya. Namun sayangnya burung nuri tersebut terbang dari sangkarnya menuju ke Gondan Gondoria ke Pariaman, membawa kabar kalau aku telah mempersuntingnya, dan Gondan menganggapku telah mengkhianati perjanjian kita. Kau benar-benar kelewatan, Anggon. Kau mampu menyeberangi luasnya lautan. Kau mampu membawa mamamu yang hilang di rantau Arab. Tapi kau tak mampu membawa janjimu kembali. Kau biarkan kekasihmu hilang di dalam hutan. Sudah cukup. Jangan diteruskan. Biar Anggun menenangkan dirinya terlebih dahulu. Baik ini ya, saya akan menenangkan diri saya. Tadi sebelum saya pergi ke sini, saya melihat di balai desa ada pesan menari. Jadi saya ingin ke sana. Mana tahu ada Gondan di sana. Aku akan mencari Gondan Gondoria walaupun sulitnya kujumpai. Tak laki-laki namanya sebelum tangkai sapu kulangkahi. Karena aku tahu makna sebuah cinta. Mande, aku takkan pulang sebelum Gondan kujumpai. Aku takkan pulang jika hanya malu yang kupikul di pundakku ini. Sehari pencarian
Gondan, Nong Kono Baha, mengapa kau sendirian dan kenapa kau tak bersama Anggun dan Tongga? Gondan Gondoria, ini cerita panjang dua pemuda yang bertahan pada harga diri. Sampaikan semuanya padaku. Cerita tentang kesetiaan atau pengkhianatan. Gondan, siapakah lelaki yang sanggup berlayar sementara berita buruk membayang di perasaan? Berita buruk? Berita buruk apa yang terjadi Laksamana? Tak ceritakan Tongga kepada kau? Ia telah lakukan hal hina kepada diriku yang merusak sebagian jiwa dan perasaanku. Karena itu kau kembali sendirian. Iya, Sampaikan semuanya padaku, sekaligus mengurangi beban kekecewaanmu. Bolehkah aku bertanya, siapa wanita yang kau sayangi? masihkah kau ingat wanita yang dipanggil dengan Putih Intan Korong? Putih Intan Korong? Tentu. Seorang gadis asal Makassar yang kau minta untuk menemani Anggun dalam perjalanan melewati lautan luas. Putih Intan Korong dialah istriku. Kau melucu Laksamana. Pantaskah kata-katamu ku percayai? Kemana kau? Menepati sebuah perjanjian. Gondan, aku akan menunggumu. Gondan! Gondan Gondoria kekasihku! Di mana kau? Oi penonton! Ada nggak nampak Gondan kekasih awak? Lawi lawan sabrangi. Rintangan awak lalui menemui Gondan tapi ndak basuo juo. Mulai. Kasihku pandainya ah. Oi penonton. Indah juga nampak ada penonton. Indah laki-laki nama kau doa sebelum Gondan awak jumpai. Mana yo? Ada cewek penonton. Gondan? Ayo Gondan. Kaukah itu kekasihku? Putri Kemangtiku dari Periaman. Apakah yang kau perbuat di sini? Sedangkan orang nagari menunggu kehadiranku, namun ku tak melihat wajah indahmu. Malahan kau berdiam diri di sini dengan perasaan yang sedih. Anggun dan Tongga dengan gelar kemahkotaannya Mage Jabang Abdurrahman, lelaki yang telah melintasi laut luas, berperang di rantau orang. Kenapa kau temui aku? Datang kau untuk menjemputku? Bahkan kau sudah mempersunting Putih Andami Sultan. Cukup Gondan. Aku telah berhasil menyeberangi lautan, melewati rintangan, membuktikan bahwa aku tulus mencintaimu. Dan bukti pertanggungjawabanku selaku kemanakan untuk menemukan mamaku yang hilang, dan membuktikan kepadamu, mengumpulkan 120 permainan bukti cintaku kepadamu. Kau bawakan aku 120 permainan, tapi semuanya kau korbankan hati dan kekasihmu. Semua itu kulakukan pertanda cintaku kepadamu. Laut demi laut ku seberangi, rintangan demi rintangan ku lalui untuk menemukan 120 permainan persyaratan yang engkau berikan kepadaku. Sampai terdengarlah bagiku Putih Andami Sultan yang memiliki burung nuri pandai bicara, namun dia tidak mau menjualnya. Dia berikan aku satu persyaratan, yaitu untuk mempersuntingnya. Namun sayangnya burung tersebut terbang dari sangkarnya menuju Tiku Pariaman menemuimu,
dan membawa kabar kalau aku telah mempersuntingnya dan kau menganggapku telah mengkhianati perjanjian kita. Tuanku Anggun dan Tongga, apa artinya sebuah janji yang kita ikrarkan jika harus kau pungkiri? Aku menunggumu dalam kegelisahan di berbagai musim dan waktu, sementara kau mempersunting Putih Andami Sultan. Cukup, Bondan. Yang kita deritakan dalam percintaan adalah kesangsian terhadap diri dan terhadap hidup kita. Oleh sebab itu, inilah Gunung Ledang, lambang kesaksian dari janji yang kita ikat sebelum kapal kau berangkat ke laut luas, dunia lain dari hati manusia. Cukup, Bondan. Aku selalu mengingat hal itu. Karena itu aku datang untuk menjemputmu pulang. Anggun dan Tongga, Mage Jabang Abdurrahman Sultan Riayat Syah, ku sebut namamu yang keramat itu selengkap-lengkapnya sebagai seorang putra mahkota. Tapi kau tetaplah Anggun bagiku, lelaki seperti apa adanya. Pulanglah kau ke istana megah dirimu, ke mahkota pusaka warisan turunanmu. Biarkan aku di Gunung Ledang dengan kesangsian ini. Haruskah kita memastikan sesuatu dalam kesamaran? Kau boleh tidak mempercayaiku, tapi kau harus yakin yang aku katakan itu benar adanya. Kau boleh tanyakan kepada sahabatmu Putih Intan Korong yang kau percayai untuk menemaniku dalam berlayar dan sebagai peribahasa kita. Dan sekarang kita dipertemukan dalam satu nafas yang baru, yaitu kepastian. Kepastian apa yang dapat dipahami oleh seorang lelaki? Kesetiaan sulit untuk ku mengerti. Jika kau makin tak mengerti, makin haru menusuk dalam diri. Tapi kau perlu terharu melihatku di sini. Janji yang kita ikat sebelum kau berangkat tetap ku pegang erat. Bisakah kau lupa Anggun dan Tongga? Gondan Gondoria. Sendirian pula. Di mana kekasihmu Anggun dan Tongga? Tidak perlu kau mengatakan dia kekasihku, tapi Anggun kekasihmu. Apa yang kau katakan, Gondan? Tidak perlu kau berpura tak memahami maksud pembicaraan ini, Putih Intan Korong. Sumpah, aku mengerti maksud perkataanmu itu, Gondan. Nangkodobaha, suamimu, dia telah menceritakan semuanya padaku. Apakah itu benar? Tidak, Anggun dan Tongga tidaklah bersalah. Dia adalah telah difitnah oleh Nangkodobaha karena aku sering berada di dekatnya. Jangan, perempuan jangan. Kau sumpahi dirimu Biar dia terjun ke lautan luas. Tak guna istri mencintai lelaki lain. Kau tentu cemburu kepadaku karena dialah yang menemaniku dalam berlayar. Sekarang lepaskanlah dia. Jangan jadikan dia alasan untuk kau hina. Mengadulah kau pada lelaki ini. Dari Makassar kau aku bawa. Ku kawini kau sebagai seorang istri Laksamana. Kehormatan yang tinggi bagi seorang perempuan yang tidak tahu asal usulnya. Begitu lancang kau Rajo. Bukankah kau dulu yang mendesaku untuk ikut dengan kapalmu agar aku dapat berjumpa dengan kekasihku? Sementara pelayaran yang panjang mendesak aku dengan satu pilihan, tenggelam di lautan atau menjadikan kau sebagai suami pujaan. Sekarang kau cemburu kepada Anggun sebab aku sering berada di dekatnya. Pintar kau bicara, Betina. Kesalah mulutmu memang dua. Caramu dan sepadan dengan kehormatanmu. Kehormatanku terletak pada kekuasaanku. Kekuasaanmu di sini tak terlalu tinggi. Memang lebih tinggi kekuasaan putra mahkota, kecuali harga dirinya. Pikiranmu telah merusak dirimu. Nafsumu telah memisahkanku dengan istriku. Aku tidak pernah diajarkan menyentuh hak orang lain. Tapi kau lakukan karena kau berkuasa. Orang lain tak berarti bagimu. Baik, ku ikuti kecemburuanmu hingga ke ujungnya. Sekarang lepaskan dia, berikan penyerahannya padaku. Ayo Laksamana, ayo.